Ventilator adalah alat bantu pernapasan yang mendukung fungsi paru-paru yang sehat. Mereka dapat membantu pernapasan Anda saat Anda menerima perawatan atau pemulihan dari penyakit atau kondisi kesehatan. Ventilator memompa udara ke paru-paru untuk mendukung pernapasan. Dalam beberapa kasus, ini disebut sebagai ventilasi atau mesin pernapasan. Orang yang tidak bisa bernapas sendiri membutuhkan ventilator. Ini bisa jadi karena mereka dibius total atau memiliki penyakit yang memengaruhi pernapasan mereka. Ventilator tersedia dalam berbagai jenis, masing-masing memberikan tingkat dukungan yang berbeda-beda. Jenis yang dipilih dokter akan bergantung pada kondisi pasien. Baik digunakan di rumah sakit atau ambulans, ventilator memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa. Dimungkinkan juga untuk menggunakannya di rumah jika seseorang membutuhkan ventilasi jangka panjang. Siapa yang butuh ventilator? Ketika seseorang menderita gagal napas, diperlukan ventilasi. Dalam situasi ini, seseorang tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup dan tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida dengan baik. Ini bisa menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Banyak cedera dan kondisi dapat menyebabkan gagal napas. Ini termasuk cedera kepala, stroke, penyakit paru-paru, cedera tulang belakang, polio, serangan jantung mendadak, sindrom gangguan pernapasan neonatal, sindrom gangguan pernapasan akut, ARDS, pneumonia, atau sepsis. Beberapa orang dengan COVID-19 mengalami kesulitan bernapas yang parah. Selain itu, dokter juga menggunakan ventilator untuk orang yang menjalani operasi dan tidak dapat bernapas sendiri karena anestesi. Apa saja jenis-jenis ventilator? Ada beberapa jenis ventilator berdasarkan cara seseorang dapat menerima dukungan ventilator. Ini termasuk ventilator masker wajah, ventilator mekanis, kantong resusitasi manual, dan ventilator trakeostomi. Mari kita lihat masing-masing jenis ventilator ini secara mendetail. Masker wajah ventilator. Ventilator masker wajah adalah cara non-invasif untuk mendukung kemampuan seseorang untuk bernapas dan mendapatkan cukup oksigen dalam darahnya. Seseorang menggunakannya dengan memakai masker yang menutupi mulut dan hidungnya dan memungkinkan udara mengalir ke saluran udara dan paru-parunya. Orang dengan COVID-19 dapat menggunakan ventilator masker wajah jika mereka mengalami kesulitan bernapas atau tidak memiliki kadar oksigen yang cukup. Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, dan perangkat Bilevel Positive Airway Pressure, BiPAP, juga beroperasi melalui masker wajah. Orang sering menggunakan ini untuk kondisi kronis, seperti penyakit paru obstruktif kronik, tetapi beberapa dokter juga dapat menggunakannya untuk orang dengan COVID-19. Ventilasi mekanik. Ventilator mekanis adalah mesin yang mengambil alih proses pernapasan sepenuhnya. Dokter menggunakan ini ketika seseorang tidak dapat bernapas sendiri. Ventilator mekanis bekerja melalui tabung di tenggorokan seseorang, memompa udara ke paru-paru dan mengangkut karbon dioksida. Orang dengan COVID-19 mungkin memerlukan ventilator mekanis jika mereka sakit kritis. Tas resusitasi manual. Tas resusitasi manual memungkinkan orang untuk mengontrol aliran udara ventilator mereka dengan tangan mereka. Perangkat ini terdiri dari kantong kosong, atau kandung kemih, yang diperas seseorang untuk memompa udara ke paru-paru. Seseorang dapat memasang salah satu perangkat ini ke ventilator masker wajah, atau, jika diintubasi, dokter dapat memasang salah satunya ke selang di tenggorokannya. Ini dapat berguna sebagai solusi sementara jika seseorang yang menggunakan ventilator mekanik perlu berhenti menggunakannya. Misalnya, jika terjadi pemadaman listrik, seseorang dapat menggunakan tas resusitasi manual sambil menunggu listrik menyala kembali. Ventilator trakeostomi. Orang yang telah menjalani trakeostomi akan membutuhkan ventilator. Trakeostomi adalah prosedur di mana dokter membuat lubang di batang tenggorokan dan memasukkan selang, yang memungkinkan udara mengalir masuk dan keluar. Ini memungkinkan seseorang untuk bernapas tanpa menggunakan hidung atau mulut. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.